Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Wal karami. habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jamil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal maqrubin wa jami'il min masyariqil ardi wal magharibiha. Khususan kutub Rabbani wal Arifin Samadani Tuan Syabdul Qadir Jalani wa Tuan Syekh Abi Hasan Syadzali. Thumma ila hadrati arba'atin minal mujtahidin wa muqallidin fid din walil mufassirin muhlisin wal qari wa syari wa salin wal ulamil amilin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanarak
وخصوصا الحبيب Husain bin Abi Bakar Al-Dusdar Batang Husain Habib Alwi Asyad dari Keramat Kampung Bandan wa khususan Habib Ali bin Abdurrahman Kitang wa khususan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa khususan Syekh Abdul Muhib Amijahan Tasikmalaya wa khususan Syekh Qurratul Ain Kerawang wa khususan Syekh Bentong Kerawang wa khususan Maulana Hasanuddin Banten wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa talamidihim wa khususan ila Syekh Haji Khair Afandi bin Raden Mas Haji Abdullah wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhi wa talamidihi anna Allah yuli darajatihim fil jannati alaina min barakatihim wa asrari manwarihim wa ulumihim Syalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil kubur min amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina غفر لنا ولهم ونور ضريحهم وستر عيوبهم ويسر حسابهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga dengan barakah suratul Fatihah kita mohon kepada Allah semoga kita yang hadir khususnya senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah hilangkan seluruh penyakit yang ada di diri kita baik penyakit zahir maupun batin. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, limpahan rezeki yang halal yang banyak dan barokah. Allah jadikan putra putri kita, keturunan yang solihin dan solehah. Kehidupan rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah mudahkan segala macam urusan kita dan pada akhirnya kelak nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk keluarga kita, rekan kita yang dalam keadaan sakit baik zahir maupun batin, semoga lekas Allah angkat seluruh penyakit dan usahkan sebagaimana biasanya. Dan untuk para dermawan yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan ta'lim ini, semoga senantiasa Allah terima segala amal baik ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah balas berlipat-lipat ganda yang dipenuhi dengan kebarokahan, dan kita mendapatkan ilmu yang empat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faridus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mun'imu 'alal ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati lakum turhamun.
La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita, yaitu pembacaan kitab Sulamut Taufik karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih pasal puasa Ramadan ya? Ya, siap. Yang mana? Wa yajibu tabitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu at-tabitu wa ta'in fin niyah li kulli yaumin. Wal imsaku anil jima' wal istimna'i wal istiqaati wa anir riddati wa an dukhuli ainin jaufan illa raiqahu al-khalisa at-tahira min ma'danihi. Dan juga wajib bagi orang yang puasa di bulan Ramadan juga jadi syarat sahnya, yaitu apa ya kalau bahasa di situ? Niat malam hari ya, memalamkan niat. Malam. Jadi niatnya di dalam puasa Ramadan itu harus malam. Yang padahal kalau kita lihat awal masalah niat, adanya niat itu di awal ibadah. Itu adanya niat tuh. Jadi adanya niat di setiap awal ibadah. Contohnya seperti niat di sholat. Awal sholat apa? Takbiratul ihram. Maka niat sholat harus ada di dalam takbiratul ihram. Terus niat di wudu. Awal wudu apa? Membasuh muka. Maka niat di dalam wudu ketika membasuh juz daripada muka. Sementara kalau di puasa wajib, dalam hal ini puasa Ramadan, niatnya ini wajib dimalamkan. Padahal awalnya saum Ramadan itu ketika azan subuh. Tapi enggak sah niat Ramadan atau niat puasa wajib yang lainnya seperti nazar atau qadha pas dengan azan subuh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Enggak sah. Sebab enggak mungkin bisa. Gitu, enggak mungkin bisa pas azan terus niat. Itu enggak bisa. Enggak bisa. Makanya enggak bisanya itu yang enggak sah niatnya, karena di sini sudah dijadikan syarat harus malam hari. Karena awalnya saum itu dari awal azan subuh, dari fajar sodik gitu. Jadi nggak bisa ngebarengin Sebelum azan ya. Sudah imsak gitu ya. nya itu, atau setelah imsak, pokoknya sebelum azan subuh. Kalau imsak kan itu tandanya imsak itu menahan, persiapan. Walaupun kita misalkan imsak masih minum, masih boleh, nggak apa-apa. Itu persiapan nanti pas azan subuh kita sudah siap untuk puasa. Karena begini, kalau puasanya pas azan subuh langsung berhenti makan, dikhawatirkan nanti pas subuh ada sisa makanan. Kita nelen ludah, nanti di depannya nelen ludah, ternyata ludah itu masih ada rasa sahur. Kalau sahurnya ama ikan asin, masih terasa asinnya, langsung batal itu puasanya, Makanya di sini dijadikan kewajiban dan juga syarat sahnya puasa Ramadan adalah niatnya harus malam hari, harus malam, nggak boleh pas azan subuh, yang padahal awal ibadah saum Ramadan pas azan subuh. Itu pengecualian dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Karena kalau dikejar, kan awal niat itu adanya di awal ibadah, ya kan? Tapi kenapa di puasa Ramadan bukan di awal ibadah, sementara awal ibadah di puasa Ramadan adalah ketika
azan subuh, karena tidak mungkin bisa bareng. Coba di mana azan yang pas? Coba tunjukin. Nggak ada yang pas. Kita ngikutin azan al-muqaddimah, pas kita langsung nawaitu, nggak taunya di sebelah udah duluan azannya, gitu. Makanya udahlah di sini sama para ahli fikih, udah kalau niat puasa wajib itu harus malam hari, nggak boleh pas azan subuh, walaupun azan subuh itu awal ibadah gitu, awal ibadah. Jadi kewajiban dan juga jadi syarat gitu, jadi syarat. Juga kata malam ini berawal dari, yaitu malam hari itu berawal dari maghrib. Jadi ketika azan maghrib itu udah masuk malam. Jadi udah boleh niat puasa Ramadan ketika sudah azan maghrib, boleh. Misalkan kita buka puasa nih, buka puasa azan maghrib, alhamdulillah azan, langsung buka tuh, bismillahirrahmanirrahim, ngebuka dulu tuh, minum teh manis. Habis minum teh manis, ngebatalin, baru doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Ngedoa dulu apa ngebatalin dulu? Doa dulu. Doa dulu. Doa dulu apa ngebatalin dulu? Doa. Hah? Coba gimana? Kalau biasanya doa dulu. Jadi kalau azan nih, azan maghrib Sambil megang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahamaz zama'u wa btilatil uruq wa sabatal ajur insyaallah. Baru minum. Ternyata doanya itu setelah ngebatalin. Jadi bismillah, terus ngebatalin, baru baca doa. Kan bahasan juga, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Terus kesononya lagi, zahabaz zoma'u, hilanglah rasa dahaga. Kalau belum diminum memang udah hilang. Kan belum. Hilangnya dahaga, wasabatal uruk, juga ininya urat-urat segala macam jadi seger. Karena apa? Karena udah minum. Ini belum minum. Nah, berarti ngebatalin dulu baru doa. Batalinnya satu piring nasi. Iya. Jadi batalin dulu, karena itu nanti di depan bagian daripada sunnah puasa itu mensegerakan buka puasa. Artinya mensegerakan itu baru jam 4 jangan buka. Mentang-mentang menyegerakan buka puasa dilihat, oh jam 3 harus buru-buru buka nih. Enggak. Tapi ketika azan langsung buka puasa. Makanya di situ bagi si muazin harus tepat waktu azannya. Gitu. Nggak boleh kurang walaupun 1 menit. Nggak boleh kurang. Cuma 1 menit ini dah azan. Nggak taunya yang puasa langsung minum, ya kan? Nggak nunggu kelar azan. Apa nunggu azan kelar dulu baru buka? Kan enggak. Bahkan kita nyari TV yang azannya paling cepat, kan gitu. Pegangin aja remote. Dirubah-rubah. Iya. RCTI belum, SCTV belum, Indosiar belum. Cari yang paling duluan. Kata anaknya datang, nyari apa sih pak? Ini nyari azan maghrib. Kata anaknya, gimana sih pak? Baru juga jam 5 udah jadi nggak nunggu kelar azan, enggak. Makanya si muazin itu azan harus tepat waktu, nggak boleh kurang gitu. Karena itu kasihan ke orang yang puasa, dia seharian nahan lapar, pas ngebatalin ternyata belum masuk waktu gitu, cuman semenit lagi udah gagal puasa sehariannya. Jadi boleh, karena maghrib itu sudah masuk kategori malam, setelah buka puasa minum terus doa buka puasa nyambung sama niat puasa. Habis Allahumma lakasumtu bika amantu, langsung niat puasa untuk besok, nawaitu sauma godin an adai. Kata anak-anak baru juga buka pak udah niat puasa lagi, nggak apa-apa, karena itu sudah masuk malam hari, itu udah masuk malam hari.
Jadi harus malam tuh, harus malam kalau puasa Ramadan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak diwajibkan, nggak disyaratkan niatnya itu malam hari. Enggak, seperti bulan Rajab nih. Masih pada puasa ya? Senin Kamis. Iya. Saya udah ini, udah batal. 3 hari kemarin. 3 hari doang, ya lumayan dah. Karena kan kemarin hari pertama ngapus dosa 3 tahun. Hari kedua 2 tahun, hari ketiga setahun. Kalau 3 hari berarti 6 tahun. Lumayan. Bukan lumayan lagi. Apalagi kalau sampai 27 hari. Karena kesononya tiap harinya itu 1 bulan ngiparatin dosanya itu gitu, tiap bulan. Jadi kalau puasa sunnah nggak disyaratkan harus malam, nggak apa-apa, udah pagi juga, udah siang juga nggak apa-apa. Dengan catatan sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal. Yang keduanya juga sebelum dia batal, sebelum melakukan pembatalan puasa. Misalkan habis sholat subuh langsung tidur. Karena maklum sip berapa kalau pulangnya subuh? Oh nggak ada ya? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Habis sholat subuh langsung tidur tuh. Karena semalam habis begadang ronda. Pas hari Minggu begadang, tidur, habis subuh langsung tidur. Bangun jam 8 pagi. Nyari ke dapur, mah, kata anaknya udah ke pasar ya. Oh udah ke pasar, ya udahlah nyeduh kopi sendiri. Ke dapur nyari kopi, habis kopinya. Habis. Udah teh manis juga sama, tehnya juga habis, gulanya habis. Maklum tanggal 20 gitu ya, maklum tanggal 20. Jadi serba habis. Aduh, kacau deh. Udahlah keluar nyari sarapan nasi uduk, barangkali masih ada. Pergi habis juga. Nggak ada Pak nasi uduknya, ini tinggal sambalnya doang, mau katanya. Pulang. Nah, udahlah. Daripada sayang nih perut lapar, mendingan puasa aja. Dari subuh sampai jam 8 tadi belum ngapa-ngapain tuh. Belum minum, belum rokok, belum melaksanakan yang membatalkan puasa. Pas jam 8 mau sarapan nggak ada apa-apa, istri nggak ada, yaudahlah puasa aja. Akhirnya niat puasa sunnah. Kebetulan bulan Rajab nih, masih bulan Rajab, walaupun hari Minggu juga nggak apa-apa. Langsung niat puasa sunnah, sah nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Karena kalau puasa sunnah nggak disyaratkan niatnya harus malam hari. Beda kalau habis subuhnya minum dulu. Habis subuhnya minum karena kebiasaan, kalau bangun tidur langsung minum gitu. Jadi mau sarapan nggak ada lah, puasa aja. Tapi ingat tadi udah minum, jangan niat puasa. Kalau sunnah Arafah gimana sih? Puasa sunnah Arafah sama, puasa Arafah juga boleh, nggak apa-apa. Yang namanya puasa sunnah itu niatnya nggak disyaratkan harus malam, hanya puasa wajib aja yang niatnya harus malam hari. masuk nazar satu. Nah, nazar, puasa Ramadan, puasa kodok. Kodoknya itu kodok Ramadan atau kodok nazar. Kodok nazar, mana? Nazarnya mau puasa hari Senin. Nggak taunya Senin karena sibuk nggak bisa puasa, dikodoinnya hari berikutnya gitu. Kalau puasa wajib harus malam niatnya, tapi kalau puasa sunnah apa aja. Puasa sunnah boleh nggak malam hari juga. Yang penting tadi belum melaksanakan pembatalan puasa dan juga belum zawal. Tapi kalau bangunnya jam 1 siang, dari subuh tidur, bangun jam 1, waduh ini mah bangke. Iya bangke, dari subuh bangun jam 1, mau makan nggak ada, bininya udah pergi ke pengajian gitu. Udahlah puasa aja nggak sah, karena apa? Udah lewat waktu zuhur gitu, nggak boleh. Jadi harus malam hari itu niatnya, harus malam hari. Lupa nggak niat malam, bagaimana kalau lupa nggak niat malam pas puasa Ramadan? Habis sholat subuh tidur lagi, habis sholat subuh bangun ini ditanya sama temennya pulang dari sholat subuh berjamaah, semalam kemana nggak terawih? Kata dia, emang gua nggak terawih? Nggak kelihatan.
Iya. Oh iya, semalam ini ada perlu. Oh ya udah aja nyampe rumah. Iya juga ya, semalam nggak terawih. Terus sahur langsung makan aja, nggak niat. Berarti nggak niat semalam. Karena biasanya niat puasa itu pas terawih. Dibimbing sama imam, kata Imam Nawaitu sauma ghadin, ngikutin. Cuman hati-hati, itu cuman lafaz doang itu. Kalau nggak dibarengin sama hati, kalau hatinya nggak niat tetap nggak sah, karena itu baru lafaz niat. Jadi ketika si imam ngucapin nawaitu sauma ghadin, kita juga ngikutin nawaitu sauma ghadin. Nah hati harus niat, hati gitu. Karena kalau hatinya nggak niat, cuman lisan aja, ya nggak sah puasanya, karena niatnya nggak ada. Diingat-ingat sama dia, berarti semalam nggak niat karena nggak terawih. Pas sahur juga langsung, aduh gimana nih nggak niat. Udahlah, karena nggak niat berarti kan nggak sah puasanya. Akhirnya makan lah dia. Haram, nggak boleh. Tetap dia harus nahan lapar dan haus seperti orang puasa. Hanya saja hari itu jangan dihitung, nanti harus dikodoin. Jadi jangan mentang-mentang lupa niat, akhirnya dia seenaknya aja makan minum gitu. Udah nggak niat, inilah lupa, berarti kalau nggak niat puasanya nggak jadi, akhirnya makan. Dosa itu, dosa. Karena kewajiban orang yang lupa niat di malam hari tetap harus imsak, menjaga dirinya dari makan dan minum dari yang lainnya gitu. Tetap seperti orang puasa gitu. Beda dengan nama puasa sunnah tadi. Wata'in bin niat likuli yaumin, dan juga menentukan di dalam niat untuk setiap hari. Menentukan artinya nawaitu sauma godin, saya niat puasa esok hari. Jadi setiap hari itu niatnya Simpan. iya, niatnya itu setiap hari. Besok mau puasa berarti niat malamnya gitu, atau subuh sahur, tiap sahur, atau pas imsak. Tuh, pas imsak kita langsung niat lagi. Khawatir semalam lupa nggak niat, langsung niat lagi. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini. Tuh, ta'in itu ditentukan. Jadi niat puasa Ramadan itu harus setiap hari. Iya, setiap hari, setiap malam. Kalau Jadi yang niat kodok terus lewat tahun itu gimana, Ustaz? kodok Ya, lewat tapi tahun. lewatin Muharram gitu. Itu kan udah ganti tahun. Bukan lewatin Muharram, nanti ketemunya lagi. Adanya kewajiban bayar fidyah itu kalau ketemu bulan Ramadan lagi gitu. Jadi kalau lewatin Muharram Nggak apa-apa. tahun tetap niatnya Kodok. tahun ini gitu. Iya. Pokoknya niat aja, niat saya puasa kodok Ramadan gitu. Walaupun nggak pakai bahasa tahun ini juga nggak apa-apa, karena puasa yang kemarin, Ramadan yang kemarin. Kalau ngelewatin Ramadan lagi, biasanya perempuan, tapi nggak semuanya sih. Ada aja. Tahun ini nggak puasa, kenapa? Nipas abis ngelahirin. Kan nipas lumayan lama kan, 40 hari ya. Makanya stoknya juga ketahuan 40 hari kelar sama belum itu nipas, ngitungnya Indomie. Beli sedus tuh, pengalaman Mas Pur begitu. Beli ini sedus. Jadi diambil ngitungnya per bungkus. Ntar tinggal dilihat, tinggal berapa bungkus nih mie-nya nih. Oh, tinggal 5 bungkus, berarti 5 hari lagi. 5 hari lagi. Iya. Selesai. Ternyata habis mie-nya nih yang terakhir. Alhamdulillah. Besok berarti. Nggak taunya diperpanjang nih pasnya. Karena kan paling lama 60 hari. Kalau 40 hari itu yang umum. Mending kalau yang umum 40 hari. Kalau yang paling lama 60 hari spesial. Tahun ini nggak puasa, kenapa nih pas? Ya udah ntar kodoin. Ternyata nggak keburu ngodoin, keburu hamil lagi. Keburu hamil, kan orang hamil tuh, aduh energinya lumayan tuh. Akhirnya nggak puasa tuh, nggak bisa ngodoin. Ketemu Ramadan lagi, ketemu Ramadan. Itu bagaimana? Itu selain kodok bayar fidyah.
Itu. Kalau tadinya hanya wajib qada aja gara-gara nifas, gara-gara haid, gara-gara sakit. Nanti kayaknya ada gara-gara nifas, gara-gara haid, gara-gara sakit, yang tadinya hanya qada aja, gara-gara nggak sempat dikodoin, ketemu lagi sama Ramadan lagi, maka nanti ditambah dengan fidyah. Gitu, tambah dengan fidyah. Ternyata tahun depan sama nggak sempat lagi. Nyusuin. Double fidyahnya. Gitu. Yang tadinya sehari 1 jadi sehari 2 gitu fidyahnya itu. Qada tetap harus dikodoin. Tetap harus dikodoin. Jadi harus tentuin tiap hari. Iya, niatnya harus tiap hari, tiap malam niatnya. Bagaimana dengan niat yang untuk 1 bulan? Gitu. Bagaimana niat yang untuk 1 bulan? Biasanya kan niat untuk 1 bulan itu di malam pertama Ramadan ya, puasa. Maka di sini dikatakan begini nih, berdasarkan kitab ini. Falau nawa lailata awali Ramadan, sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awal. Tuh. Kalau saja niat di malam pertama Ramadan untuk puasa seluruhnya selama 1 bulan, nggak cukup. Gitu. Kecuali untuk hari yang pertama aja. Jadi tetap nggak bisa. Walaupun niat puasa Ramadan untuk 1 bulan, yang dihitung hanya untuk besok aja. Gitu. Kenapa? Alasannya di sini li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqilah. Karena sesungguhnya setiap hari itu ibadah yang mandiri. Jadi setiap harinya bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sifatnya ya sendiri-sendiri, nggak bisa digabungin masing-masing gitu, masing-masing. Jadi nggak bisa digabungin, nggak bisa digabungin. Jadi harus tiap hari niatnya, iya tiap hari. Nggak bisa untuk semuanya kalau menurut kitab ini gitu. Kalau menurut pendapat kitab ini, nggak tahu kalau yang lainnya, madhab imam yang lain gitu, nggak tahu. Tapi kalau menurut di sini nggak bisa, katanya nggak cukup. Yang dihitungnya cuma hari pertama aja kalau niat untuk 1 bulan gitu. Karena alasannya setiap hari di bulan Ramadan itu ya adalah ibadah yang sifatnya mandiri, sifatnya ya sendiri-sendiri gitu. Jadi harus diniatin setiap hari, nggak boleh untuk 1 bulan gitu. Wal imsak anil jima, dan juga wajib serta jadi jadi syarat menjaga anil jima, dari berhubungan. Nggak boleh, stop. Kalau datang bulan suci Ramadan, stop tuh dari subuh sampai maghrib. Makanya kan makruh nikah itu di bulan Sa'ban. Kenapa? Karena pas masuk bulan Ramadan lagi hot-hotnya, khawatir nggak bisa nahan. Tahu sendiri kan, pengantin baru nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu. Makanya kalau bisa jangan dekat-dekat Ramadan, khawatir nggak bisa nahan. Stop. Ramadan aja. Nah, dari ini nih stopnya, dari subuh sampai maghrib tahan. Nanti kalau udah maghrib buka, batalin dulu, minum dulu, baru buka lagi. Tarawih bisa nanti jam 12, jam 1 menjelang sahur bisa tarawih. Kalau urusan itu kan nggak ada yang bisa nahan, jadi boleh. Dan ternyata dulu pada zaman awal-awal Islam, awal diwajibkannya Ramadan, itu bukan hanya siang hari aja, termasuk malam Ramadannya. Termasuk malam Ramadan juga nggak boleh. Coba kebayang nggak kalau nyampe sekarang? Jadi sebulan pun siang malam nggak boleh ngapa-ngapain sama bini. Badannya sehat-sehat. Mending sehat-sehat pada jadi odol. Untungnya nih hebatnya umat Nabi Muhammad gitu, zaman itu para sahabat ada yang ngaku ke Rasulullah, ya Rasulullah, aduh kacau nih puasa saya. Kenapa? Kata Rasul, iya semalam saya nggak bisa nahan. Karena kan orang Arab itu lebih
Jreng. Jreng. Sebabnya apa? Makanannya nggak tahan. Benar itu makanannya. Kita makan ayam paling pahanya. Iya. Segede-gedenya segede apa sih paha? Tapi kalau di sana satu orang itu setengah ayam tuh bener. Coba dah. Kalau haji atau umroh ikut antrian ini sabilillah kontainer itu dikasih nasi kebuli. Kalau yang ayam separoh ayamnya itu separoh, bukan separoh. Orang. Iya, coba. Kalau kita kan cuma sepaha, ngambil sayapnya. Kalau dia enggak separoh untuk sendiri. Kalau apa namanya kambing, bukan kambing yang tua, kambing muda yang dipotongnya, yang dijadiin untuk nasi kebul itu kambing muda. Sepaha sendiri, coba paha kamu. Gimana enggak ini? Mantep pokoknya, mantep. Waduh. Kalau dua kan giginya udah ompong. Saya nggak nanya bang. Jadi makanya nggak ketahan. Ya Rasulullah, puasa saya nih berantakan. Kenapa kata Rasul? Iya, semalam saya kebobolan sama istri. Oh gitu. Ternyata sahabat yang lain juga angkat tangan. Saya juga ya Rasul sama begitu. Jadi mayoritas ngaku semuanya. Apa Rasul marah-marah? Enggak. Rasul diam, nunggu wahyu dari Allah. Baru turun wahyu Allah yang menerangkan, menjelaskan, diperbolehkan untuk kalian di malam Ramadan ya bermesraan dengan istri kalian. Istri-istri kalian, Yang sah kan? yang sah lah. Bukan istri orang. Jangan istri tetangga Bang Haji. Jangan istri tetangga Bang Haji. Repot urusannya. Kalau saat itu sahabat semuanya kuat saat Sampai itu sekarang. kuat sampai sekarang. Assalam Bang Haji. Itu gak kata orang aku tuh. Untung nggak ada yang untung. Jadi ya itulah hikmahnya. Jadi gara-gara ada yang ngaku, pokoknya ke Rasul ya benar-benar bijaksana, hilim. Makanya kenapa Rasul diambil dari manusia ya itu. Coba kalau Rasulnya dari malaikat, keras, nggak punya nafsu, nggak punya nafsu, nggak punya syahwat. Untung Rasul Nabi diambil dari manusia, sama kayak kita, gitu, sama. Ada keinginan, yang tentunya keinginannya berbeda dengan kita juga. Kalau kita mah dilandasi dengan nafsu, kalau Nabi dan Rasul kan bukan dilandasi sama itu, karena amat perintah Allah. Jadi dibolehkan kalau malam hari dari maghrib sampai menjelang subuh. Jadi pas imsak udah stop. Nggak boleh tuh jima. Wal istimna juga istimna itu apa ya, bersenang-senang biyadiha au ghairiha, dengan tangan istrinya atau selain tangannya. Enggak sih berhubungan mah enggak, tahu nggak boleh, tapi bersenang-senang sama tangannya, tangan istri. Keterampilan Bang Haji. Tetap nggak boleh walaupun sama tangan atau selain tangan, enggak sampai berhubungan badan, enggak sampai jima, enggak, cuma sama tangan doang, atau sama kaki doang, digaruk-garuk. Tapi bikin seneng, bukan bikin marah. Kalau bikin marah mah nggak apa-apa, nggak batal kalau bikin marah. Ini yang bikin seneng gitu, yang bikin seneng. Sama batal nggak boleh. Walaupun nggak langsung berhubungan sama tangan atau sama yang lainnya, tangan istri sendiri, apalagi istri orang, tetap nggak boleh. Wal istiqoati, dan juga harus dijaga dari apa di situ kalau ini muntah. Tamadal qai, yaitu muntah dengan sengaja gitu. Nggak boleh. Jadi harus dijaga, jangan sampai muntahnya disengaja. Tapi kalau muntahnya nggak disengaja nggak apa-apa. Seperti bulan puasa pulang kampung, ya mabok perjalanan, muntah
muntah nggak apa-apa, nggak batal. Hanya saja nggak batal itu muntahnya. Tapi ketika dia nelen ludah yang ada rasa muntahnya, itu jadi batal. Kenapa? Karena kan udah beda rasa ludahnya. Makanya bagi orang yang muntah jangan langsung nelen ludah kalau lagi puasa. Kalau nggak puasa jangan langsung minum. Kenapa? Karena kan najis itu, muntah najis. Tapi harus kumur-kumur dulu. Kumur-kumur, bersihin dulu sisa-sisa muntah di sininya nih. Bersihin, nanti udah kumur-kumur dibersihin, terus ludahin. Nah, baru itu murni, ludah murni lagi. Bukan ludah yang kecampur sama muntah atau ludah yang ada air segernya itu. Jadi nggak bikin batal. Tapi yang bisa bikin batalnya itu setelah muntah dia nelen ludahnya sendiri yang belum dibersihin, yang belum dikumur-kumurin sisa muntahnya, itu batal. Jadi batalnya bukan karena muntahnya, karena nelen ludah yang kecampur dengan muntah, rasa muntah itu. Yang nggak puasa juga sama, harus dibersihin dulu, dikumur-kumur dulu. Biar apa? Biar ketika minum, langsung minumnya nggak campur dengan muntah. Karena kalau langsung pas muntah minum kasih air hangat, minum, ya udah muntahnya ke minum lagi. Sementara kan muntah itu najis. Yang disengaja, kalau yang disengaja berarti kayak dirogoh gitu. Itu bikin batal. Wanir ridah, dan juga naudzubillah dari murtad. Walau lahzotan, walaupun hanya sebentar murtadnya, walaupun hanya sebentar, cuman semenit, batal langsung puasanya. Baik murtadnya murtad ucapan, murtadnya murtad ini apa namanya, kolbi, hati, atau murtadnya murtad kelakuan gitu. Nggak boleh, bisa bikin batal puasanya walaupun hanya sebentar murtadnya. Dan ntar harus dikodoin puasanya. Itu syahadat lagi, Sob? Iya, harus syahadat lagi. Contoh kalau seandainya dia pas saat pas saat puasa terus ada pemilu kayak pilkada gini, dia kan mengingkari Al-Quran, Ustaz. Kayak memilih salah satu calon yang non muslim. Itu gimana, Ustaz? Bagian dari murtad juga. Begini, artinya begini. Dalam hal itu, kalau ingkar murtad. Kalau nggak ingkar, nggak murtad, dosa. Mana kalau ingkar, apaan sih gitu aja. Ingkar tuh nggak percaya sama Quran. Percaya, benar, itu dilarang sama agama, Al-Quran jelas. Tapi mau gimana lagi? Duit udah keterima nih 500.000. Dia ingkar, tetap dia percaya sama ini nih, sama Al-Quran. Tapi karena keadaan, terpaksaan, akhirnya dia nyoblos juga tuh, padahal dilarang. Nggak sampai murtad, tapi dosa. Seperti orang yang nggak sholat. Kenapa nggak sholatnya? Kalau karena ingkar terhadap kewajiban sholat, murtad. Kalau nggak sholatnya karena males, dia menerima sholat itu wajib, tapi nggak ngelaksanain, males, dosa gede gitu. Sama seperti itu, Al-Quran ngelarang, iya, dia percaya sama larangan itu karena berada Al-Quran langsung. Tapi ya mau gimana, karena dengan berbagai macam alasan akhirnya milih juga, dosa gitu, dosa. Dan dampaknya ketika kepilih terus berbuat zolim ke orang Islam, terus kebagian dosanya Ngalir ya. iya ngalir. Jadi terus kebagian ininya apa, kalau di ini royaltinya kebagian terus tuh ketika dia berbuat zolim ke orang Islam, karena kenapa? Karena udah ketahuan gitu, itu dilarang sama Allah. Beda kalau ke orang muslim, nggak ada larangan kan, justru diperintahkan memilih orang muslim. Ternyata ketika jadi pemimpin berbuat zolim, kita nggak kebagian. Kenapa? Karena kita memilihnya berdasarkan agama. Apalagi dalam kampanyenya bagus. Kecuali kalau dalam kampanye kenyaka, saya kalau kepilih akan saya gusur. Nah baru jangan gitu. Bedanya itu. Tapi pas saat puasanya tuh kira-kira sah nggak, Sob?
Kalau Maksudnya? puasanya tetap sah, kalau enggak, kalau tetap percaya gitu ya, Iya, tetap oke. mengimani Al-Quran itu. Hanya saja dia nggak bisa ngelaksanain. Itu kan nggak Itu murtad. bukan bagian dari ngingkarin Ustaz. Bukan. Kalau ngingkarin tadi, ya apaan sih kayak gitu aja diurus pakai Quran. Nah itu ingkar tuh. Al-Quran mah udah aja, agama mah nggak usah ikut-ikutan ke politik. Udah agama mah masalah ibadah aja. Itu ingkar tuh kan ada paham gitu tuh. Iya. Udah kalau agama ke ibadah aja, nggak usah masuk ke ranah politik, ranah apa namanya negara. Justru agama itu untuk biar kita maslahat semuanya. Adinu siasa, agama juga bersiasat gitu, ada strateginya. Sekarang bagaimana Nabi bisa berhasil nyebarin agama Islam dalam tempo hanya beberapa tahun kalau nggak punya strategi gitu. Makanya salah orang yang menyampaikan agama mah cukup untuk ibadah aja, nggak usah dibawa-bawa ke negara, nggak usah dibawa-bawa ke politik. Yang nggak boleh itu agama dibikin sebagai alat politik. Nah itu yang nggak boleh. Yang tadinya apa namanya salah, akhirnya dipelintir, jadi topeng, jadi pemanis aja. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ngurusin politik pakai agama ya emang harus, biar nggak salah. Jadi begitu perbedaannya begitu perbedaannya. Kalau masih ada yang muslim, kenapa harus nyari yang lain? Gitu. Dan ganjil lagi ya bilangannya. Adnal kamal dalam sholat witir tuh 3, paling sedikit kesempurnaan sholat witir 3. Besok nggak ada 3 Ustaz. 1 sama 2 deh. Tetap 2 sama 3. Sampean ini dua toh. Kasih. Saya di Bekasi. Ntar kalau di Bekasi ada lagi nanti saya sampaikan. Sampean ini. Ini kalau di Bekasi untuk pilgubnya nanti ada calon yang dari bagian Priangan Timur. Salah satu guru saya. Salah satu guru saya insya Allah nyalonin jadi pilgub Jabar. Yang dari Garut itu kan? Yang dari Tasik. Kemarin dari Garut ya saya dapat. Yang dari Tasik. Apa namanya Kang Uu. Kayak Oh. Haji Uu Oh Rusdanul iya Ulum. betul, Nah, masa dia betul ya. itu cucunya almarhum Uwa Ajengan, pendiri pondok pesantren. Itu jago alfiah karena perjanjiannya sama kakeknya mau Uwa Ajengan, kamu boleh kuliah, boleh sekolah yang tinggi dengan catatan ngajinya harus rapi, harus bener, alfiahnya harus kekuasain. Akhirnya dia sanggupin syaratnya, makanya sampai jadi anggota DPRD kan pernah 2 periode, tetap ngajar ngaji, ngajar alfiah, tetap Berarti ngajar. hafal 1000 bait itu. Iya 1000 bait. Oh ya kau itu ya. Kalau- Ada sudah itunya. Kalau hafal, Kalendernya? saya juga dulu alhamdulillah hafal, cuman sekarang kalau disuruh ngulang karena nggak suka diajarin, masa ke ibu-ibu alfiah kan nggak nggak nyambung gitu. Nah itu kiai jelas kiai itu kiai nanti itu. Jadi lanjut lagi. Sudah ada sudah. Wani redah ya nggak boleh tuh. Jadi ketika murtad walaupun sebentar batal puasanya. Hari itu batal puasanya. Kalau nggak buru-buru masuk Islam, terus naudzubillah, ya udah terus batal. Nanti harus dikodoin. Tapi ketika saat itu sadar langsung syahadat lagi, hari itu aja yang dikodoin. Hari itu aja yang dikodoin kata Imam Syafi'i. Hari itu aja dah yang dikodoinnya, yang ketika murtadnya. Kalau yang lalu-lalu yang masih dalam keadaan Islam nggak perlu gitu. Wa andukuli ainin jaufan illa raikahu al khalisa atau hira min ma'danihi, dan dijaga dari masuknya sesuatu ke mulut. Nggak boleh ada yang masuk ke lobang kita yang lobang sifatnya terus kayak hidung, lobang mulut kan terus nih nyambung, lobang kuping, lobang anus
lubang kubul, lubang dubu, ada berapa lubang? 9 apa? 9 ya. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Lagi puasa ngituin kayak cotton bud nih, cotton bud sambil nungguin maghrib, batal itu, batal puasanya, batal. Kenapa? Sebab memasukkan gatel. Nah kalau gatel luarnya aja, jangan sampai dalam. Dalamnya nanti tunggu. Kalau kemasukan air tuh? Kalau kemasukan air, kalau disengaja batal. Kalau nggak disengaja nggak apa-apa. Lagi mandi airnya masuk air, jangan dimasukin lagi. Kan biasanya ada ya, kemasukan air tambahin lagi. Nah yang ditambahinnya itu yang batal itu. Wudu juga sama, ketika kumur-kumur itu di dalam puasa, berkumur-kumurnya jangan terlalu banyak gitu. Cukuplah dikit aja, Dikit nanti telan nggak apa-apa. dikeluarin lagi. Kenapa? Khawatir ketika kebanyakan nanti ada yang masuk. Dan untuk ihtiyatnya, kalau emang nggak bisa hati-hati, sementara ketika Ramadan, ketika puasa, stop dulu dah kumur-kumurnya. Khawatir nanti walaupun sedikit nggak ketelan, nanti air ludah yang ditelennya itu ada rasa dari air wudhu, segernya air kumur-kumur, itu bisa bikin batal gitu. Karena di sini di depannya illa raikahu, kecuali ludahnya ya, bukan ludah orang lain. Al kholiso, yang kholis, yang murni, nggak ada kecampuran sama yang lainnya gitu. Kalau kecampuran sama air kumur-kumur, berarti kan bukan murni lagi air ludahnya. Kerasa segernya air wudhu tuh, itu yang bikin batal. Ada rasa. Makanya kenapa tadi ada imsak sebelum azan subuh, itu biar siap-siap dibersihin semuanya. Jangan sampai nanti setelah azan subuh ada sisa-sisa makanan atau minuman ketelan sama air ludah kita, jadi batal puasanya gitu. Jadi batal puasa. Jadi nggak boleh. Bahkan sampai gini, mohon maaf, agak-agak ini sedikit jorok. Ketika kita buang air besar setelah azan subuh sampai sebelum maghrib, ketika buang air besarnya itu putus di pertengahan jalan, separohnya masuk lagi, batal. Jadi harus tuntas. Blus saja. Itu yang benar tuh. Jadi ketika ngeden tuh buangan, terus langsung keluar semuanya, nggak putus di tengah. Yang bikin batal putus di tengah, sisanya yang nempel masuk lagi. Kenapa batal? Sebab yang di luar itu udah jadi barang luar, barang dunia gitu. Memasukkan ke lubang, jadi masuk lagi. Makanya ketika bulan Ramadan di manage ulang tuh buang airnya. Iya, yang biasanya habis subuh jam 7 di ini ulang tuh nanti habis maghrib atau setelah taraweh gitu, menjelang subuh gitu, di setting lagi. Kenapa jadi batal itu, hati-hati jadi batal gitu. Ketika ini juga istinja cebok ketika masuk jari kita nih sedikit nih masuk ke lubang anus, ke lubang dubur, batal puasa kita gitu. Puasa kita jadi batal, nggak boleh. Jadi dijaga dari sesuatu ain yang bisa masuk ke lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Kecuali ludah yang sifatnya murni, yang suci, min ma'danihi, dari lambungnya. Kalau ludah sendiri dalam keadaan suci, bersih, itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau gitu ludah sendiri kita kumpulin, kalau di kulkas nggak apa-apa, Tate? Batal kan, itu udah dibuang. Jorok. Bawa di luar. Ini nih batasnya nih, ini nih, sini nih. Kalau udah kumpul di sini nih, kan suka ada juga orang yang puasa itu yang dikit-dikit meludah. Iya. Dikit-dikit meludah. Ini pas sholat nih, sholat zuhur. Ludahnya ngumpul di sini nih. Ludahnya ngumpul di sini.
terus telan batal. Walaupun nelan ludah sendiri murni, tapi kalau udah keluar dari sini nih, udah ada di sininya nih, di langit-langit ini, itu udah jadi barang luar, batal ketika ditelan. Yang nggak batal itu ludah ini aja di sini yang langsung telan. Ada Iya, yang bilang tenggorokan. orang muda batal. Ludah batal. Udah Muda mulu batal. Oh, yang enggak ada. Kecuali kalau yang orang itu ludah ini orang. ludahnya orang dimasukin. Kalau ludah mulu nantinya jadi haus. Itu jadi haus. Habis kering. Habis kering gitu. Allah tuh maha Asal udah dikumpulin Bang Haji. Allah maha bijaksana. Jadi nggak apa-apa kalau ludah yang belum keluar itu dalam kondisi ludahnya murni suci, nggak apa-apa ditelan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi kita kerja apa juga ya insya Allah nggak terlalu kering. Tapi kalau ngeludah 12 jam ya udah kering gitu, kering. Jadi itu diantara yang mesti kita jaga ketika puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi? Cukup ya? Demikianlah hadirin taklim kita pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dunya awasalna bi ta'allumi tawasalna bi ta'limi anta rizqana wa sawa'an rizqa amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.